Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sri Karam. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang software engineer bernama Kartik. Ketika gajinya naik menjadi 200 juta rupiah per bulan, Kartik memutuskan resign dan memilih menjadi seorang petani. Keputusan tersebut dianggap bodoh oleh banyak pihak karena bertani adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kepadatan warga kota Hyderabad yang akan merayakan hari lebaran Hindu di kampung halaman. Kota Hyderabad adalah salah satu kota termaju di India. Gak heran banyak orang dari desa datang untuk mengadu nasib di kota tersebut. Train number 1. Di lain sisi, beberapa warga desa Anantaraju Garipuram sedang menunggu keluarganya yang akan tiba dari kota Hyderabad. Di atas bus, terlihat seorang pria bernama Kartik. Pada saat itu, Kartik mengeluh karena libur lebaran para pekerja hanya 4 hari. Para pekerja yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah aturan pemerintah. Setelah sampai, Kartik dijemput oleh ayahnya bernama Kesap. Warga yang lain pun nampak antusias karena mereka sudah lama tidak berjumpa. Sesampainya di rumah, Kartik yang datang mengejutkan ibu, adik, serta neneknya. Sang ayah pun bangga memajang nama Kartik yang seorang software engineer. Di hari lebaran, Kartik mengunjungi para tetangganya. Selama 2 hari, warga desa nampak rukun dan senang. Setelah lebaran, terlihat seorang pria sedang merawat sepeda ontelnya. Dia adalah Baram, orang terkaya di desa tersebut. Pada saat itu, seorang kolektor ingin membeli sepeda ontelnya. Namun Baram tidak akan menjual karena banyak kenangannya. Giri yang merupakan adik ipar Baram memberitahu, beberapa tahun yang lalu Baram bersama sepedanya adalah seorang penjual permen kapas keliling. Entah mantra apa yang digunakan, Baram berhasil menjual dan menyanjung adik Giri. Mereka jatuh cinta dan menikah. Seminggu setelah pernikahan, ayah Giri yang bernama Raju pun meninggal. Seluruh desa menangis pilu karena Raju adalah orang yang dermawan. Alih-alih bersedih, justru Baram nampak senang dengan kepergian mertuanya. Tanpa sepengetahuan yang lain, Baram membuka berangkas Raju. Sialnya hanya beberapa uang yang tersedia, sedangkan surat-surat berharga tidak ada. Ternyata Raju membagikan sebagian ladangnya kepada warga desa yang membutuhkan. Atas kebaikan Raju, warga desa menamai desanya Anantaraju Garipuram. Selepasnya, Baram dikenal warganya hanyalah seorang menantu Raju yang beruntung. Tidak terima dengan sebutan itu, Baram berniat mengganti nama desanya menjadi Ekam Barampuram. Dengan memberikan pinjaman uang kepada warga desa, Baram berniat mengambil surat tanah mertuanya kembali. Baram pun memberikan bunga yang tinggi dengan harapan warga desa tidak bisa menebusnya. Sebelum kembali ke kota, Kartik memberikan sedikit uang untuk keperluan orang tuanya. Pada saat itu, orang tua Kartik tidak tega membebankan mas kawin untuk pernikahan adiknya. Di kota Hyderabad, terlihat seorang wanita sedang melakukan sesi pemotretan. Dia adalah Citra, anak dari bos konglomerat.
Rupanya Citra naksir Kartik dan foto-foto tersebut dikirimkan untuk Kartik. Sialnya Kartik tidak merespon foto Citra. Is too less to execute this kind of a project. Kartik adalah seorang karyawan terbaik di perusahaan milik ayah Citra. Bersama dengan klien, mereka ingin mengurangi sampah yang ada di laut. Kartik dipercaya sang manajer menjadi ketua tim untuk membuat software yang dapat menyelamatkan ekosistem laut karena sampah tersebut. Sesudahnya, di saat Kartik dan tim sedang bekerja, Citra datang menemui mereka. Hanya saja Kartik yang tidak mau diganggu meninggalkan Citra begitu saja. Gak patah semangat, Citra terus datang menemui Kartik berharap cintanya akan dibalas. Malangnya, Kartik tidak meresponnya. Satu bulan kemudian, sang manajer memberikan selamat bahwa klien puas dengan hasil kerjanya. Dan Kartik diangkat menjadi manajer cabang yang ada di Amerika. Kartik is the employee of the year. Di malam pesta perayaan Kartik, para temannya pun bangga karena gaji manajer di Amerika mencapai 200 juta per bulan. Citra yang hubungannya tengah digantung meminta Kartik untuk datang menemui ayah Citra. నీతో ఒకసారి మాట్లాడాలని చెప్పారు. అమ్మైపోయింది. Kemudian dengan ragu, Kartik menceritakan pengangkatan tersebut kepada sang ayah. యాక్చువల్లీ నేనే చేద్దాం అనుకున్నా. మీరేం చేస్తున్నారు? Dengan bangga, ayah Kartik memberitahu para temannya karena Kartik akan dipindahkan ke Amerika menjadi manajer. Esoknya Kartik datang menemui ayah Citra yang merupakan pemilik perusahaan. Melihat prestasi Kartik, ayah Citra pun setuju jika Kartik menjadi menantu dan akan menyerahkan perusahaan kepada Kartik. Mendengar hal itu, Kartik memberitahu bahwa selama ini Kartik pun suka dengan Citra. Hanya saja Kartik menahan perasaan ke Citra karena ingin menjadi seorang petani. Baginya bertani dengan ayahnya adalah hal yang menyenangkan sejak kecil. Dengan terkejut, ayah Citra pun hanya bisa memandang putrinya. Tanpa pemberitahuan keluarganya, Kartik pulang ke rumah. Mereka pun terkejut dan senang. Dalam benak mereka, Kartik pulang untuk berpamitan karena akan pergi ke Amerika. Kemudian, Kartik memberitahu bahwa dirinya telah resign dan akan menetap di desa untuk bertani. Keputusan Kartik pun membuat seisi rumah terkejut. Dengan kecewa, ayah Kartik menjelaskan kehidupan keluarga menjadi baik karena Kartik bekerja di kota. Bertani hanya memberikan kerugian, masalah, dan sudah banyak contoh para tetangga yang terlilit hutang karena mengandalkan pertanian. Berbeda dengan hari Lebaran, kondisi desa Kartik di hari biasa nampak mengkhawatirkan. Banyak orang tua yang ditinggal pergi oleh anaknya karena bekerja di kota. Bahkan di saat ibu mereka sakit, anaknya tidak bisa merawat karena harus kembali ke kota. Melihat hal itu, Kartik mengumpulkan semua tetangganya. Dengan percaya diri, Kartik ingin warga desa kembali bertani. Kartik juga akan membayar gaji warga desa sebanyak yang diperoleh di kota. 8 గంటలు మించి ఒక్క నిమిషం ఎక్కువ పని చేయక్కర్లేదు. Baram pun terkejut karena Kartik tidak banyak pengalaman dalam bertani.
Resiko gagal panen akan selalu ada dan Kartik akan kesulitan membayar upah warga desa. Jika gagal bertani, Kartik bisa kembali kerja karena masih muda, sedangkan warga yang sudah tua tidak akan mungkin untuk kembali ke kota. Mendengar hal itu, warga pun pesimis dan tidak mau mengambil resiko. Esoknya, Ramana dan sebagian kecil warga datang menemui Kartik. Setelah berpikir, mereka memutuskan untuk bertani karena itu adalah pekerjaan yang mereka kuasai dengan baik. Pada saat itu, Kartik berencana membuat pertanian bersama karena dengan bersama kita bisa menyeimbangkan untung dan rugi. Berbekal ilmu yang dipelajari, Kartik memiliki teori cara bertani modern. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka gagal panen akan bisa diminimalkan. Dengan semangat, Kartik menyatukan warganya agar menjadi satu tim yang solid. Geluto. Teori Kartik pun dipraktekkan di lapangan, mulai dari cek unsur tanah, membawa bibit unggul, hingga menyewa alat berat untuk membajak sawah. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Citra menemui Kartik di desa. Pada saat itu, Citra telah menemui keluarga Kartik untuk minta restu dari mereka. ఏంటి నా కొడుకా నీ కాల్ తీసి మరి కాఫీ షాప్ కి తీసుకెళ్లేవాడు అత్తయ్య. నేను కథలు పడితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? Kartik pun mencoba memberikan pekerjaan agar Citra tidak betah dan pergi. Naasnya, hasil kerja Citra mengotori tubuh Raffi. గడ్డి పీకడం కాదు. మేం చేయలేమా ఏంటి? Malamnya, sang ayah berhenti makan karena Kartik tidak kembali ke kota dan malah sibuk membahas bertani. Ayah Kartik khawatir jika nasib Kartik akan sepertinya yang telah gagal bertani. చేసినప్పుడు నేనే తీర్చుకొని ఉంటే తండ్రిగా నేను చెప్పే మాటలు వినేవాడేమో. ఏంటండి ఇది తినేటప్పుడు కూడా Pada waktu liburan, tanpa diduga, para teman kerja Kartik datang ke desa. Mereka membangun rumah kaca untuk beberapa jenis sayuran dan buah agar gagal panen bisa dihindari. Sedangkan Citra bertugas mengenalkan pertanian mereka ke media sosial. Dengan bantuan aplikasi, segala penyakit tanaman bisa dicek dengan mudah. Melihat cara bertani Kartik, seorang distributor pertanian bersedia membeli hasil panen pertanian mereka. Setelah liburan selesai, para teman Kartik pun kembali ke kota. నాకు చెప్పకుండా నీకు నచ్చిన వాడి దగ్గరికి వచ్చేసాను అనుకుంటున్నాను. Secara mengejutkan, ayah Citra yang datang meminta Citra untuk kembali kerja di perusahaan. Citra pun minta maaf karena dirinya akan tetap tinggal di desa. మీరే చెప్పారు కదా డాడ్, లైఫ్ లో అన్నిటికీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయని.
Di hari berikutnya, beberapa pria tidak dikenal datang membuat keributan. Dengan cepat, Kartik menghajarnya. Rupanya para berandal tersebut adalah suruhan dari Baram. Beruntungnya Kartik dapat mengusir mereka semua. Di awal panen, mereka nampak senang karena hasil panen mereka memuaskan. Pada saat makan malam, Citra menyadari bahwa dirinya merasa malu karena sering membuang-buang makanan. Padahal untuk mendapatkannya diperlukan perjuangan yang tidak mudah. Di lain sisi, para tetangga Kartik yang kerja di kota mendengar hasil panen di desanya melimpah ruah. Kartik berhasil membayar upah warga desa dan berniat memberikan keuntungan pertama kepada tetangganya yang kurang beruntung. మీరందరూ సరే అంటే మనకొచ్చి నీ మొదటి లాభంతో సరే ఏంట్రా ఇది ఆడు చేసిన పని నాకేం నచ్చలా. Dari keuntungan tersebut, mereka berhasil menebus surat tanah seorang warga dari Baram. Baram pun tidak bisa tinggal diam melihat itu semua. Tanpa sepengetahuan Kartik, di saat adik Kartik akan menikah, Baram berjumawa akan menyelenggarakan pesta nikah yang mewah. అది చెప్పాను కదమ్మా, మా కేశవులు పిల్లల్నైతే లక్షణంగా పెంచినాడు. వాడు ఫోన్ కలవట్లే, యాడున్నాడో. Dengan ragu, ayah Kartik mengikuti saran dari Baram. మంచి సంబంధం కోసం ఏడాడో చూస్తుంటే మన బుజ్జి కోసం నేనే తీసుకొచ్చిన. Selepasnya, Baram memberikan tumpangan kepada Prasad. Prasad adalah warga desa yang ikut pertanian bersama. Baram mengompori bahwa Prasad bisa memiliki mobil seperti ini jika keuntungan panen disesuaikan dengan jumlah lahan yang dimiliki. Prasad memiliki lahan lebih banyak, namun untungnya diberikan orang lain. అదే కదరా నా బాధ ముకుని గోయిందా గోయిందా. Citra yang merasa cintanya belum diterima mengancam ingin meninggalkan desa. Warga juga kesal karena Kartik menggantung cinta Citra. Melihat perjuangan Citra selama ini, akhirnya Kartik menerima cinta Citra. Di hari berikutnya, Prasad yang terpancing omongan Baram memutuskan untuk berhenti dari pertanian bersama. Baginya, keuntungan harus disesuaikan dengan jumlah lahan yang dimiliki. Merasa tiba-tiba, Ramana terkejut dan tanpa sengaja mendorong Prasad hingga terjatuh. Atas kejadian tersebut, mereka pun terpecah belah. Mengetahui hal itu, dengan cepat Kartik menemui Prasad dan minta masalahnya dimusyawarahkan. Hanya saja keputusan Prasad berhenti dari pertanian bersama sudah bulat. Sejak saat itu, Prasad menutup saluran air ke tempat pertanian bersama. Mereka yang sama memiliki lahan lebih banyak bergabung dengan Prasad. Distributor pertanian pun kecewa karena Kartik belum mengirim pesanan dan akan mengganti Kartik dengan yang lain. Di lain sisi, Baram menyuruh adik iparnya untuk memberikan uang pernikahan kepada ayah Kartik dan meminta surat tanah mereka sebagai jaminan. Kemudian ibu Kartik memberitahu untuk pernikahan adik Kartik, orang tua Kartik akan menjual tanahnya karena tidak mau berhutang. Hanya saja Kartik tidak setuju dan akan mengatur biayanya. Melihat Kartik tidak mau tanda tangan, dengan emosi sang ayah pun pergi. Jika ayah Kartik berniat memalsukan tanda tangannya, maka Kartik akan melaporkannya ke polisi. దేశమంతా స్తంభించిపోయింది. మార్కెట్లన్నీ మూసివేయడంతో Ibunya pun marah karena Kartik bisa sekolah yang tinggi karena hasil keringat dari ayahnya.
Karena sakit hati, ayah Kartik mengajak keluarganya untuk pergi dari desa dan hanya bisa menggadaikan surat tanah ke Baram. Dengan cepat, Kartik mengejar keluarganya. Sialnya, bus mereka telah pergi. Dalam berita di TV, Presiden memutuskan untuk melockdown India karena penyebaran corona yang tidak terkendali. Dengan ditutupnya pasar, para petani akan menghadapi masalah yang berat. Kartik pun tidak bisa mengirim hasil panennya karena kejadian tersebut. Tetangganya mengeluh karena hasil panen akan membusuk. Raffi memberitahu masalah kita tidak seberapa dengan masalah Kartik. Kartik menolak gaji 200 juta rupiah demi bisa memajukan desa. Dan sekarang ditinggal oleh keluarganya. Melihat kondisi Kartik, Baram dan adik iparnya terlihat senang. Berita di TV mengatakan sejak lockdown harga sembako meroket dan masyarakat tidak bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan mudah. Kartik pun mendapatkan ide atas berita tersebut. Berbekal 2 juta lebih pengikut di Facebook, Kartik mulai menjual hasil panennya melalui media sosial dan akan langsung mengantarkannya ke rumah pembeli. Ide Kartik pun disambut positif oleh para pengikutnya. Di lain sisi, Prasad dan timnya nampak frustasi karena tidak tahu cara untuk menjual hasil panennya. Para istri pun marah karena demi untung banyak, para suaminya telah egois untuk memutuskan hubungan dengan Kartik. Mendengar hal itu, Kartik meminta Prasad dan timnya untuk bergabung kembali. Baginya, berdebat, berselisih adalah bumbu kehidupan. Dengan terharu, mereka pun minta maaf. Para teman kerja Kartik telah resign dan membuat aplikasi bernama Sri Karam untuk memudahkan konsumen membeli hasil pertaniannya. Berkat pemasaran yang tepat, orderan dari berbagai kota terus berdatangan. Kartik pun menamai produknya Lifefarm karena konsumen bisa menonton secara langsung pengemasan produknya menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Untuk sampai ke tangan konsumen, Kartik bekerja sama dengan pendiri ojol. Melihat kesuksesan Kartik, banyak para tetangganya yang tidak ragu kembali ke desa. Dengan senang, Kartik menerima mereka menjadi anggota pertanian bersama. Sekarang, di hari biasa pun, desa Kartik terlihat hidup dan aktif. Ibu, adik Kartik, dan ayah Citra nampak senang melihat berita positif Kartik di TV. Sedangkan Baram nampak panik dan akan berniat buruk demi bisa menjatuhkan Kartik. Sang istri yang mendengar pun terkejut dan memberitahu Kartik tentang niat sang suami. Kartik yang datang meminta penjelasan tentang tujuan buruk tersebut. Dengan emosi, Baram memberitahu 25 tahun usahanya untuk mengubah nama desa menjadi Ekam Barampura menjadi sia-sia. Baram tidak suka kebaikan dirinya hanya dilihat sebagai keberuntungan karena telah memiliki mertua kaya raya. Kartik pun terkejut karena Baram salah mengartikannya. Warga desa menganggap Baram seperti mertuanya karena Baram adalah reinkarnasi mertua yang sama baiknya. Jangankan satu desa, sebuah nama akan dikenal dunia jika nama tersebut bisa berguna.
Di hari berikutnya, rektor kampus mengundang Kartik untuk datang di ulang tahun kampus Kartik yang ke-25. Pada acara tersebut, Kartik menjadi tamu kehormatan. Di sana, Kartik pun menceritakan alasannya memilih bertani. Sejak kecil, Kartik sudah pergi ke ladang bersama ayahnya. Seiring bertambahnya usia, minat Kartik pada pertanian pun tumbuh. మా నాన్న ప్రతిరోజు పొలానికి తీసుకెళ్ళేవాడు. Hanya saja ayah Kartik pesimis dengan dirinya sendiri karena zaman kakek Kartik berbeda dengan zaman ayahnya. తప్పు చేస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది. మీ అమ్మని మీ నాయన్ని నువ్వు బాగానే చూసుకున్నావు, కష్టపడుతున్నా. Kartik berdiri di sini bukan karena seorang engineer, tapi karena pertanian yang ayah Kartik ajarkan sejak kecil. Para mahasiswa menyadari bahwa selama ini mereka hanya menganggap hukum, kedokteran, dan teknik sebagai karir, namun sekarang bertani juga adalah karir. కానీ ఫార్మింగ్ కూడా ఒక మంచి కెరీర్ గా చేసుకోవచ్చని అర్థమైందన్న. Pulangnya, Kartik dikejutkan dengan kehadiran ayahnya. Tanpa berkata, sang ayah mengantarkan Kartik pulang. Di tengah perjalanan, tanpa sadar, air mata ayahnya jatuh ke wajah Kartik. Ayahnya baru mengetahui bahwa Bahramlah yang sengaja memisahkan mereka. Setibanya di rumah, Kartik terkejut dan senang karena adiknya akan menikah dengan meriah. Saat ini, ayah Kartik bangga melihat putranya menjadi petani. Pada hari itu, Citra membawa kedua orang tuanya untuk membicarakan pernikahan mereka. Ternyata, tanpa pamrih, Bahram yang mengatur itu semua. రేయ్ ఆ మాటలేంద్రా. Selesai acara, Kartik dan ayahnya pergi ke ladang bersama. Film ini terinspirasi dari kisah nyata para petani muda India yang sukses bertani ketimbang menjadi karyawan. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa pekerjaan apapun akan menjadi sukses jika kita bekerja dengan cara yang pintar. Karena sejatinya kerja pintar jauh lebih menghasilkan daripada kerja keras. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.